Mengucap dirgahayu itu gampang. Mengucap selamat ulang tahun itu gampang. Begitu juga merayakan ulang tahun itu gampang. Tapi tidak segampang perjuangan waktu itu. Tidak segampang perjuangan dalam kondisi kerusuhan dan kondisi kurang-kurang. Mari lihatlah beberapa peristiwa yang saya angkat. Inilah fakta dan peristiwa terkait perjuangan pemekaran Kabupaten Kepulauan Aru seperti yang bisa dilihat, dan masih ada lagi yang saya belum tampilkan. Terima kasih. Fakta dan peristiwa ini juga terkait dengan para pelaku pejuang pemekaran yang nanti secara singkat saya gambarkan di depan. Kabupaten Kepulauan Aru lahir bukan karena hadiah semata, bukan karena hadiah cuma-cuma dari pemerintah, tapi Kabupaten Kepulauan Aru ini ada atau lahir karena perjuangan yang panjang, sebuah perjuangan yang penuh dengan tantangan, sebuah perjuangan yang terdengar kata-kata yang tidak enak, perjuangan yang penuh dengan kondisi yang kurang-kurang, perjuangan dalam kondisi kerusuhan. Karena itu, marilah ikuti beberapa peristiwa-peristiwa yang akan saya uraikan secara singkat. Silakan. Keinginan untuk Aru menjadi daerah tingkat 2 sebenarnya sudah ada sejak tahun 59, tahun 60-an dan seterusnya. Tetapi ini tidak tercapai karena memang keadaannya demikian. Pasca pemilu tahun 1999 dilaksanakan pertemuan awal membicarakan keinginan untuk pemekaran Aru menjadi kabupaten. Pertemuan itu dilaksanakan di rumah Bapak Tonci Galanggoga dan dipimpin oleh beliau bersama Petrus Jiparem. Pada pertemuan itu Bapak Petrus Jiparem bertindak dan memberi inspirasi. Karena itu saya menamakan beliau adalah tokoh pemberi inspirasi. Wajah-wajah yang hadir dalam pertemuan perdana itu dengan sekelompok orang tua Pak Tonci Galanggoga bersama 2 tentara aktif, yaitu Simson Sirlai dan Meki Sirlai. Setelah pertemuan awal itu, maka kelanjutannya dibentuk tim modernisasi adat Aru. Sekembalinya saya dari luar daerah dan juga itu setelah selesai pecah kerusuhan kedua, maka saya mengajak teman-teman mahasiswa dan generasi muda untuk kita membentuk suatu wadah yang namanya Forum Komunikasi Generasi Muda Aru. Inilah beberapa wajah yang nampak yang terlibat di dalam Forum Komunikasi Generasi Muda Aru yang dinamakan FKGMA yang dipimpin oleh saya sendiri, dan masih banyak lagi yang saya tidak tampilkan. Tujuan utama pembentukan FKGMA ini adalah tentang rekonsiliasi atau tentang keamanan, agar keadaan Dobo ini bisa aman, baik-baik saja, dan juga sekaligus menunjang perjuangan pemekaran Kabupaten Kepulauan Aru oleh tim yang telah terbentuk. Selain itu juga ada peran-peran lain yang dilakukan oleh FKGMA. FKGMA ini sendiri juga kegiatannya terpadu dengan tim yang terbentuk, tim perjuangan, dan juga sebagian generasi muda maupun mahasiswa yang berada di FKGMA itu juga berada pada komposisi dan pengurus tim perjuangan, termasuk di dalam Bakor sendiri. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam tampilan berikut. Sementara ini untuk FKGMA, ada beberapa tokoh-tokoh orang tua yang juga bergabung di FKGMA seperti Pak Gelang-Gelang dan Pak Frans Parjer. Peletakan piring adat di Pelabuhan Dobo. Orang tua-tua berkumpul di rumah di ujung tanggul di Dok dan sampai mendekati waktu jam 12 lalu menuju
ke Pelabuhan Dobo. Saya sebagai anak muda dan beberapa seperti Pak Nimrod juga ada ikut serta. Dan saya sendiri sampai pagi jam 5 pagi baru saya pulang ke rumah. Yang dibicarakan oleh almarhum Bapak Lemasian, pesan-pesan pada saat berkumpul sebelum menuju ke tempat kasih letaknya piring adat itu, semua terjadi seperti yang almarhum katakan. Itu yang saya masih ingat. Demikian sementara untuk peletakan piring adat. Sekretariat tim berpindah ke rumah Daensola berkat jasanya Pak Binto II. Sekaligus ketua tim Pak Gainau The Games tinggal di sana. Di sanalah berpusat tempat pertemuan dan rapat. Alamatnya di belakang Encialu, Toko Maluku. Di sana banyak cerita dan di sanalah saya sering disuruh The Games untuk membuat sekian banyak surat undangan pertemuan sementara. Begitu. Setelah tim mulai bekerja, maka para tokoh mulai dirangkul, maka terjadilah perubahan komposisi pada tim, tetapi almarhum Bapak The Games Gainau tetap menjadi ketua tim. Walaupun terus diupayakan agar kota Dobo tetap dalam keadaan yang kondusif dan baik-baik, tapi kondisi waktu itu memang tidak dapat kita hindari. Seringkali terjadi pertengkaran dan keributan. Maka satu waktu terjadilah pertengkaran antara anggota TNI Angkatan Darat dari Makassar dengan pemuda, sekelompok pemuda kota Dobo, dan terjadi perampasan senjata dan dibawalah pemuda satu magazen peluru anggota TNI. Pada waktu itu dan kondisi kota Dobo beberapa hari ke depan tidak dapat dibayangkan, karena anggota TNI harus bertindak untuk dapat kembali peluru satu magazen yang hilang. Kita beberapa pemuda berusaha juga mendapatkan peluru itu, dan akhirnya saya sendiri yang menemukan satu magazen peluru itu ke seseorang yang saya sampai saat ini masih menjaga namanya, dan kembali ke sekretariat untuk menyerahkan satu magazen peluru itu. Bapak Gainau tidak berani, Pak Binto II tidak berani, dan saya beranikan diri untuk menyerahkan peluru itu dengan tanda tangan penyerahan. Setelah itu keadaan mulai membaik dan kegiatan kita mulai berjalan dengan baik. Inilah beberapa wajah penjual kue dalam rangka pencarian dana untuk turun sosialisasi. Masih ada lagi para penjual kue yang saya tidak tampilkan. Penjualan kue waktu itu dikoordinir oleh Bapak yang Jekoliri. Kuenya diatur oleh Aci Kimui dan Acili dengan harga satu dos Rp25.000. Hasil penjualan kue tidak seberapa, tapi juga ada bantuan-bantuan dan upaya-upaya dari para tim dan tokoh termasuk Bu Ernikonga dan lain-lain, sehingga tim bisa turun kampung untuk sosialisasi. Dan ini melibatkan generasi muda dan para tokoh dan orang tua-tua lainnya. Setelah habis sosialisasi tim, tidak lama lagi dua utusan dari Papua datang, yaitu almarhum Bapak Michael Labok dan almarhum Bapak Yeskel Galagoi. Dan di sanalah komunikasi percakapan termasuk masukan-masukan menuju pembentukan badan koordinasi. Maka terbentuklah BKPKKA, Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Aru yang sering disingkat BAKOR, yang dipimpin oleh almarhum Bapak The Games Gainau dan sekretaris almarhum Bapak Mesak Takar Bobir. Inilah wajah-wajah yang nampak
sebagian pengurus Bakor, dan juga masih ada yang saya belum tampilkan. Dan Bakor mulai bekerja menyusun program dan rencana, termasuk menyusun program dan menyambut kedatangan tim dari Papua. Juga mempersiapkan deklarasi 10 April tahun 2000. Sekretariat berpusat di depan Hotel Venesia, di rumah Ujir Tua, di rumah kakeknya Bapak Muradam Molai, berkat jasa Pak Binto II. Setelah sekretariat berpindah di rumah Ujir Tua di depan Venesia, satu waktu terjadi salah paham kecil antara anak-anak Aru dengan kelompok etnis tertentu, yang kemudian tim mengundang 17 etnis untuk rapat di sekretariat. Dalam rapat itu dipimpin oleh almarhum Pak Degems Gainau, Pak Tonci Galanggoga, dan saya sebagai moderator. Sekaligus kami meminta dukungan para etnis atas perjuangan ini. Sejujurnya harus kita katakan bahwa orang-orang Aru yang ada di Papua adalah orang-orang yang luar biasa, selalu dan terus memberikan dukungan terhadap tim perjuangan, terus berjuang untuk pemekaran Aru. Dan waktunya di saat mereka datang ke Aru, kedatangan tim dan rombongan dari Papua nampak sekali memberikan semangat dan dorongan, dan tim dan orang Aru yang ada di Dobo bertambah semangat. Dan waktunya tiba deklarasi. Beberapa tokoh waktu itu yang saya lihat, yang saya boleh sebut, Bapak Michael Lebok, Bapak Yeheskel Galgoi, Bapak Enus Akasian, Bapak Al-Hamid, Bapak Abdi Dabumona, Bapak Kapten Jerol, Bapak Kapten John Ler, Bung Rahmat Sinamur, dan lain-lain. Juga Pak Petrus Gainau. Maka dilaksanakan deklarasi 10 April tahun 2000 oleh tim perjuangan di Aula Serbaguna, dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat, generasi muda, komponen masyarakat orang tua-tua, kades-kades, tim dan rombongan dari Papua, bahkan dan lain-lainnya, termasuk Bupati Maluku Tenggara waktu itu juga hadir. Tentang deklarasi ini akan lebih diperjelas pada tampilan berikut. Hanya yang sangat disayangkan, gedung bersejarah itu sudah dirubah bentuknya, yaitu Aula Serbaguna. Setelah deklarasi 10 April tahun 2000, kegiatan tim maupun generasi muda terus berjalan, dan waktunya Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Wakil Presiden datang ke Aru, ke Dobo, berkunjung dan disambut oleh masyarakat Aru, dan ada cenderamata termasuk dikukuhkan menjadi putri Aru sebagai anak adat Aru. Ada dua pernyataan yang disampaikan ke Ibu Megawati Soekarno Putri, yaitu dari para tokoh pejuang dan para orang tua, dan satu dari generasi muda. Pernyataan sikap dari generasi muda itu dipercayakan Muradam Molai dan Jemi Replopem, yang menyerahkan langsung ke Ibu Megawati di Pelabuhan Dobo. Selanjutnya beberapa waktu kemudian tim berangkat ke Jakarta yang dipimpin oleh almarhum Bapak Gainau Degems. Terkait dengan perjalanan tim ini ada beberapa tokoh yang juga ikut, nanti akan dijelaskan pada tampilan berikut. Memasuki tahun 2001, keadaan sudah sangat kondusif, sudah aman, kehidupan masyarakat sudah berbaur, sudah bergaul dengan baik, tapi perjuangan tetap berjalan terus.
sebagai ketua FKGMA, karena keadaan sudah sangat aman, saya merasa bahwa tugas kita terkait dengan rekonsiliasi dan keamanan sudah sangat berkurang. Saya menyerahkan mandat kepada Wakil Ketua Jamie LPM untuk melaksanakan tugas sehari-hari, juga termasuk mendampingi tim perjuangan di dalam kegiatan. Apalagi Jamie LPM dan beberapa generasi muda di forum komunikasi ini adalah juga termasuk pengurus di dalam badan perjuangan. Setelah dilihat, dikaji, ternyata masih ada hal yang harus dituntut disampaikan agar Aru memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai kabupaten. Maka berkumpullah generasi muda dan mahasiswa melakukan demonstrasi di kantor camat. Mereka tidak menggunakan payung Permaru, tidak menggunakan payung tim perjuangan, tapi menggunakan payung FKGMA yang Jamie LPM sebagai wakil ketua. Itu kemudian disampaikan kepada saya, dan ya, ini adalah sikap yang harus diambil. Walaupun memang tugas kita adalah terkait rekonsiliasi dan keamanan, tapi inilah kondisi yang dibutuhkan, maka silakanlah menggunakan payung ini dan 10 orang tampil menjadi penanggung jawab dan memasang dada apapun resikonya ke depan. Kondisi ini terjadi salah paham antara mahasiswa generasi muda dan tim perjuangan serta orang tua-tua, dan sampai terjadi lapor melapor, tapi 10 orang penanggung jawab siap mengambil risiko apapun yang terjadi. Mungkin ini adalah salah satu jalan sehingga pada akhirnya salah paham itu hilang dan semuanya berujuk menjadi satu dengan satu kekuatan yang terus berjuang bersama. Ini nanti akan saya ceritakan lebih lanjut, karena siapapun yang terlibat dalam demonstrasi ya cukup ramai, banyak sekali. Barangkali mereka juga belum tahu atau tidak tahu tentang hal-hal prinsip yang terkait di antara tim ini sendiri. Demikian beberapa peristiwa yang saya angkat dan saya gambarkan, itu baru secara singkat. Detailnya dan lebih jelasnya pasti kami akan sampaikan di waktu-waktu berikut. Terima kasih dan salam.